Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginas Karna Mediarma. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembangkit listrik tenaga panel surya. Jadi, cara kerja pembangkit listrik tenaga surya yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan energi matahari dari cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Jadi, komponen utama dari PLTS adalah panel surya fotovoltaik yang dapat mengkonversikan energi matahari menjadi energi listrik sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan listrik sehari-hari. Jadi arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya fotovoltaik adalah arus listrik searah atau DC, sehingga kalau butuh dikonversikan untuk menjadi arus searah bolak-balik atau AC. Dan di Indonesia sendiri pengguna listrik konvensional sudah banyak yang mulai beralih dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya, dan jumlahnya pun semakin hari dari waktu ke waktu juga terus bertambah. Pembangkit listrik tenaga surya menggunakan dua metode, yaitu yang pertama fotovoltaik dan yang kedua adalah dengan memusatkan energi surya. Jadi di sini saya menjelaskan prinsip kerja pembangkit listrik tenaga surya dengan fotovoltaik, yaitu kerja ini menggunakan energi cahaya menjadi listrik secara langsung dengan menggunakan efek bernama fotolistrik. Manfaat pembangkit listrik tenaga surya yaitu mampu menghasilkan energi listrik tentunya. Jadi banyak sekali manfaat untuk membantu kehidupan manusia yang dapat menyediakan energi listrik yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, PLTS sangatlah ramah lingkungan, sehingga ekosistem di bumi bisa lebih terjaga dengan menggunakan energi listrik yang dihasilkan dari energi alternatif sinar matahari. Bumi akan terhindar dari polusi udara juga. Sumber energinya pun juga berupa cahaya matahari sehingga tidak pernah habis. Berbeda dengan listrik PLN konvensional lainnya yang membutuhkan bahan bakar sehingga menyebabkan polusi udara. Yang ketiga yaitu dapat mengurangi biaya penggunaan listrik harian tentunya. Nah, jadi di sini saya akan melampirkan video dari YouTube channelnya DW Indonesia. Di situ mereka menjelaskan bagaimana cara penggunaan panel surya dengan metode fotovoltaik. Setelah itu prinsip kerjanya bagaimana, mereka menjelaskannya lebih detail di situ. Dan mari kita lihat di situ. Panel surya pembangkit listrik di atap bangunan ini langsung mengkonversi energi surya menjadi energi listrik. Teknik sel surya fotovoltaik ini diharapkan bisa mendorong penggunaan sumber energi terbarukan. Kumar Abhishek dari India bekerja sebagai ilmuwan tamu di Institut Fraunhofer Energi Surya. Ada dua macam teknik untuk energi matahari, yaitu teknik thermal dan fotovoltaik. Fotovoltaik, di sini kami berhasil mencapai terobosan dalam teknik pelapisan panel. Biasanya panel fotovoltaik warnanya abu-abu kebiruan karena ada unsur silikon. Tapi dengan teknik terbaru kami bisa memakai macam-macam warna, hitam, merah, kuning, pink, atau apapun. Dengan panel surya warna-warni, bangunan jadi tampak lebih menarik. Sel fotovoltaik modern terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi pembangkitan energinya. Sel surya modern dibuat dari silikon. Efisiensinya rata-rata sekitar 19%. Artinya hanya 19% energi surya yang tiba di permukaan sel surya diubah menjadi energi listrik. Riset sekarang dilakukan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Untuk mencapai kapasitas optimal, uji kualitas sel surya terus dilakukan setelah proses pengolahan pada suhu 700 derajat Celcius. Ukuran dan jarak antara pengantar listrik harus tepat. Teknik tenaga matahari lainnya yang belum menyebar luas adalah teknik thermal. Di sini yang berperan adalah cermin
pengumpul cahaya matahari yang difokuskan untuk memanaskan cairan. Lewat sirkulasi panas atau uap, generator listrik digerakkan. Di Freiburg dilakukan riset teknik thermal terbaru. Das ist ein Qualitätstest für Spiegel. Ini uji kualitas untuk cermin. Komponen penting lainnya adalah absorber yang menerima cahaya matahari dan mengubahnya menjadi panas. Derajat dan bentuk absorpsinya harus dipantau. Semua komponen dibangun jadi kolektor. Pembangunannya juga harus terus dipantau supaya instalasinya diarahkan dengan tepat. Pembangkit energi surya teknik termal biasanya berbentuk taman energi besar. Salah satu aplikasi khas dari teknik surya termal dalam skala kecil adalah memproduksi uap. Ini digunakan untuk dapur besar yang lazim pada beberapa komunitas di India. Di sana, kami memasang teknik surya termal yang memproduksi uap panas untuk memasak. Teknik fotovoltaik sudah digunakan secara luas. Misalnya di atap bangunan di kota Freiburg ini, warga mendapat suplai listrik dari pembangkit energi tenaga matahari. Jadi tadi berikut sudah saya tampilkan video dari DW Indonesia, saya ambilnya dari YouTube. Jadi mereka menjelaskan bagaimana cara kerja dari panel energi surya teknik voltaik yang lebih masuk akal untuk masa depan besok. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.